Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Putri Pratiwi dengan NIM 420027017 dari Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skematik desain rental office yang telah diasistensikan bersama dosen pembimbing. Video ini diajukan sebagai ujian tengah semester dari mata kuliah Stupanu, Studio Perancangan Terpadu 1, yang diampu oleh dosen Ibu Dian Perwitasari, STMSC. Rental office ini memiliki 3 pilihan lokasi. Yang pertama, Tanjung Pura dengan luasan 100 meter dikali 60 meter. Yang kedua adalah Jalan Diponegoro dengan luasan 70 dikali 75 meter. Dan yang ketiga adalah Tengku Umar atau bisa disebut sebagai Pontianak Mall dengan luasan 90 kali 60. Dari ketiga lokasi ini, yang memiliki skor paling tinggi adalah Tengku Umar dengan skor 21. Selanjutnya kita masuk ke definisi judul dan studi kasus. Definisi judul: kantor merupakan suatu wadah yang menampung kegiatan pekerjaan administrasi. Bangunan yang dipakai untuk bekerja yang berkenaan dengan administrasi. Sedangkan rental atau dalam artian sewa, pemakaian suatu tempat dengan membayar uang, suatu yang dibolehkan dengan membayar uang. Sedangkan gabungan dari kantor sewa atau rental office tersebut adalah kantor, sebuah bangunan yang di dalamnya tempat untuk melaksanakan kegiatan administrasi dengan pelayanan secara profesional. Terdapat ruangan dengan fungsi yang sama dan bertujuan untuk disewakan kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan penyewa. Fungsi dari rental office adalah sebagai wadah untuk kantor atau perusahaan yang belum memiliki kantor itu sendiri untuk memberikan fasilitas kegiatan kepada perkantoran untuk dilakukan penyewaan, untuk mewadahi kebutuhan aktivitas usaha ekonomi khususnya di bidang perkantoran. Macam-macam fungsi rental office: management group, financial group, sales group, general official group, dan technical service group. Untuk klasifikasinya, kantor berdasarkan peruntukannya yaitu penyewa tunggal atau yang diperuntukkan dalam satu lantai hanya untuk satu penyewa, atau bisa juga dalam satu kantor hanya untuk satu penyewa saja. Sedangkan fungsi majemuk terdiri dari satu gedung yang di dalamnya terdapat banyak penyewa, seperti satu lantai bisa berbagai macam kantor, atau dua lantai bisa hanya untuk diperuntukkan untuk satu kantor, atau bisa lebih. Studi kasus yang pertama adalah Vira Office Building yang dirancang oleh arsitek Ali Dous dengan site 10.000 meter persegi yang dibangun pada lokasi Tehran, Irak dengan 8 lantai, dibangun pada tahun 2019. Studi kasus yang kedua adalah Rail Group Office Building yang dirancang oleh arsitek Pavarani Arsi. Lokasi Turin, Italia dengan site 23.500 meter persegi pada tahun 2016. Terlihat pada tampak samping kiri dan samping kanan adanya pengulangan dari secondary fasad yang berbentuk persegi panjang yang memiliki irama, walaupun memiliki persegi panjang yang sama tetapi tetap berulang. Studi kasus yang ketiga merupakan Nancho Height Office yang dirancang oleh arsitek VTN Arsitek. Lokasi Lo Chi Minh, Vietnam yang dibangun pada tahun 2017 dengan site area 1997 meter persegi dengan tinggi bangunan 10 lantai. Bangunan ini dari ketiga studi kasus sebelumnya memiliki keunikan pada fasadnya, yang melainkan
Fasad ini bukan menggunakan kaca atau menggunakan fabrik yang lainnya, akan tetapi bangunan ini menggunakan glass block yang disusun satu persatu yang menjadi daya tarik dari fasad tersebut. Studi kasus yang keempat adalah Manhattan Square Tower, terletak pada lokasi Jakarta Selatan, Indonesia, yang dirancang oleh VTN Arsitek. Dibangun pada tahun 2012 dengan tinggi lantai 28 lantai. Yang menarik pada studi kasus yang keempat ini memiliki core yang berada di tengah-tengah pada bangunan. Studi kasus yang kelima ada Rental Office Pavilion yang terletak di Pontianak yang dirancang oleh arsitek PHL Arsitek, dibangun pada tahun 2014 dengan tinggi lantai 7 lantai. Kesimpulan dari kelima studi banding. Seperti dari scoring lokasi atau site yang sebelumnya, yang dimenangkan oleh lokasi Tengku Umar, terletak di Indonesia, Kalimantan Barat, terletak pada Jalan Tengku Umar, Darat Skip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dapat terlihat dari lokasi sekitar tapak. Untuk data existing, luasan tapak 5.400 meter persegi dengan GSB 16 meter dari Barau arah timur dengan KDB 60%, KDH 40%, dan KLB. Masuk kepada analisis tapak. Aksesibilitas sirkulasi dari Jalan Tengku Umar merupakan jalan satu arah pengguna mobil, motor, truk, sepeda motor, dan pejalan kaki. Adanya hotel di depan jalan alur satu arah menerapkan sistem masuk terlebih dahulu, setelah itu keluar. Respon menerapkan pintu masuk dan pintu keluar di tempat yang berbeda dari hotel yang di depannya untuk mengurangi pemicu kemacetan. Analisis kedua adalah analisis kebisingan. Area kebisingan tertinggi berasal pada alur jalan raya padat di saat jam-jam tertentu. Area kebisingan terendah terdapat pada belakang site atau belakang bangunan tersebut. Area kebisingan terdapat pada jam-jam tertentu. Analisis tapak yang ketiga adalah angin. Menurut data Badan Pusat Statistik Kecepatan Angin, Kota Pontianak pada tahun 2020 mencapai 2 knot terendah dibanding 2019, 4 knot, dan 2018 3,7 knot. Analisis angin yang paling berpotensi menimbulkan angin besar pada arah jalan utama belakang set dikarenakan sirkulasi paling besar yang tidak terhalang bangunan tinggi merupakan Jalan Gusti Sulung Lenanang. Respon dengan bentuk bangunan aerodinamis akan memudahkan angin melewati bangunan ini sehingga gaya lateral disebabkan oleh angin dapat diminimalisir dengan bantuan fasad yang dilatasi. Analisis yang kelima adalah curah hujan. Besaran curah hujan di Kota Pontianak rata-rata 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Curah hujan terbesar pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan curah hujan tertinggi pada bulan Juni hingga Agustus. Dengan bersamaan dengan musim hujan, turunnya hujan memicu curah hujan yang tinggi akan turun dan memicu terjadinya banjir di seluruh tapak. Dengan itu, cara untuk menanggulanginya adalah diberi selokan di sekitar tapak. Hanya saja dari selokan itu diberi penutup atau diberi pemanis seperti batu alam lagi. Jadi dari penyaring dari selokan tersebut ditambah dengan batu alam yang akan memberikan efek cantik atau menselubungi dari selokan tersebut. Dengan menggunakan paving block pada lantai parkir atau lantai site di sekitarnya. Yang terakhir adalah kesimpulan analisis. Matahari menambahkan sekundari fasad dengan kaca panel yang dapat meredam kebisingan tinggi.
Angin memberikan sistem ventilasi silang pada bagian dari bangunan tersebut. Kebisingan menambahkan pohon rindang yang dapat meredam kebisingan dengan memaksimalkan adanya secondary fasad. Curah hujan menerapkan penampungan air hujan di ground tank dan mengelola air hujan untuk disalurkan ke dalam bangunan. Aksesibilitas menerapkan akses keluar terlebih dahulu daripada masuk untuk menghindari kemacetan yang ada di sekitar fasad atau di sekitar site. Selanjutnya masuk kepada pola aktivitas pelaku. Dari pola aktivitas pelaku ini saya bagi menjadi 3, adanya pengelola, penyewa, dan pengunjung. Untuk pengelola terdapat pelaku general manager, supervisor, staf pemeliharaan, staf promosi, satpam, cleaning service, resepsionis, staf bookstore, staf cafe dan restoran, dan teknisi. Untuk informasi, dari bookstore, cafe, dan restoran merupakan dipegang oleh pengelola ini sendiri, makanya termasuk ke dalam pelaku dari pengelola. Seperti pola aktivitas dari datang hingga pulang, kebutuhan ruang dan ruangan yang digunakan. Untuk penyewa, saya bagi menjadi 8 kantor, seperti fast food, bank, asuransi, kantor wifi, salon, Shopee, konsultan, service center. Begitu juga sama dengan pola aktivitas datang hingga pulang, kebutuhan ruang dan ruangan yang digunakan. Untuk pengunjung umum datang hingga pulang, kebutuhan ruangan yang digunakan. Jumlah orang atau pengunjung, penyewa, dan pengelola adalah 873. Untuk kebutuhan ruang dari pengelola, adanya parkir, hal, kantor, pelayanan, kafe, restoran, bookstore, dan room. Ruangan ini bersifat public, service, dan privat. Begitu juga dengan penyewa dan pengelola dan pengunjung maksud saya. Persyaratan ruang, pengelola memiliki sifat ruang public, service, dan privat dengan penghawaan, kebisingan, kelembapan, dan aromatik. Besaran ruang, parkiran, motor, mobil, hal, kantor, pelayanan, kafe, restoran, dan bookstore. Service dan mechanical, electrical, plumbing. Total ruangan keseluruhan adalah 4088 meter persegi. Sirkulasi antar ruang 30% dari 4088 meter persegi adalah 2126,4 meter persegi. Luas total bangunan adalah 9214,4 meter persegi. Jenis ruang. Pada lantai parkir, lantai dasar, lantai 1 hingga lantai 8 menggunakan organisasi ruang linear, irama, dan grid. Linear sendiri terletak di bagian belakang dari denah, yang merupakan sirkulasi dari ruangan-ruangan servis. Sedangkan untuk irama merupakan pengulangan atau pengulangan bentuk yang serupa dan ukuran untuk digunakan pada bagian ruangan-ruangan kantor atau ruangan-ruangan penyewa. Sedangkan grid di sini saya menggunakan grid 8x8 dan 8x4. Selanjutnya ada zoning. Lantai parkir, lantai dasar hingga 4 merupakan zoning yang sama. Lantai 5, lantai 6 hingga 7, dan lantai 8 hanya dikhususkan untuk pengelola dari rental office ini saja. Selanjutnya ada matriks. Matriks ini dibedakan menjadi 3, pengelola, penyewa, dan pengunjung. Dapat dilihat pada slide di depan. Selanjutnya adalah organisasi ruang yang terlihat pada
Selanjutnya adalah transformasi bentuk. Bentuk masa awal pada tapak merupakan persegi dan adanya peningkatan, adanya pengurangan bentuk lengkung, dan adanya pengurangan bentuk lengkung sebelahnya dan ditambahkan pada sisi di atasnya. Bentuk merupakan perwujudan awal dari konsep arsitektur kontemporer dengan bentuk lengkung yang melengkung diadaptasi dengan kepala burung enggang, kepala yang melengkung. Material aluminium komposit panel ACP dan curtain wall. Ide konsep. Konsep pada rental office ini tidak hanya berfungsi sebagai kantor pada umumnya, melainkan penggunaan juga merasakan sensasi yang berbeda pada bangunan ini ketika masuk ke dalam lingkungan dan bangunan ini, yang dimana bangunan ini menggunakan konsep kontemporer dengan menggunakan kaca yang lebar berbentuk dan bentuk melengkung. Konsep arsitektur kontemporer inovatif dan fleksibel dalam gaya bangunan yang dibalut dengan warna biru laut dan ramah terhadap lingkungan sekitar, dan ramah juga terhadap kalangan masyarakat dengan adanya rooftop menjadi tempat bersantai atau sebuah kegiatan untuk semua kalangan dan mengedepankan aspek lingkungan. Warna yang dipilih adalah warna putih, abu-abu, hitam, dan biru. Warna alami yang ada di dalamnya seperti monokrom dan menciptakan kesan yang monokrom, dan adanya warna biru yang menjadi sifat penonjol dari ketiga warna ini. Berikut adalah gambar kerja yang merupakan lantai dasar, lantai parkir, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, 6, dan 7 merupakan tipikal, dan 8 beserta tampak depan, belakang, samping kiri, samping kanan, dan potongan AABB. Dan ini merupakan 3D, tampak, dan perspektif. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.